Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bildan Hermawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menerangkan 12 prinsip komunikasi menurut Prof. Dedi Mulyana. Prinsip yang pertama, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Maksudnya, salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain atau hewan adalah ia diberi kemampuan untuk berpikir, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang. Lambang yang dimaksud adalah tanda-tanda di sekitar kita dan kita dapat memaknainya. Lalu, hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu kemampuannya dalam menggunakan simbol atau animal symbolism. Yang ketiga, lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Maksudnya adalah tiap simbol atau tanda yang ada di muka bumi ini pastinya akan disepakati bersama untuk disebutkan julukannya. Contohnya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Rambu-rambu merah stop. Ini dimaknai oleh banyak orang sebagai tanda untuk tidak boleh berhenti. Lalu ada rambu-rambu traffic light, merah kuning hijau, merah yang artinya berhenti, kuning artinya siap-siap berhenti, dan hijau boleh untuk meneruskan perjalanan. Lalu ada gambar dari tentara, atribut. Ini atribut yang dikenakannya disepakati bersama untuk dimaknai sebagai tentara. Dan ada lambang dari gambar orang atau musisi yang membawa gitar. Di sini simbolnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang musisi. Lalu prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita tidak dapat tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Maksudnya adalah kita tidak bisa mengatur persepsi orang lain. Jika kita memberikan misalnya setiap kita berperilaku apapun, walaupun kita diam, orang akan bisa menafsirkan perilaku kita. Seperti kita tersenyum, padahal kita diam saja. Orang akan mengira kita bahagia. Sebaliknya, jika kita diam merenung dan seperti orang diam dan merenung, orang akan mengira kita sedang sedih. Itulah yang dimaksud setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi kita tidak bisa mengendalikan apa yang ditafsirkan orang lain. Apa yang kita tampilkan, itulah yang ditafsirkan oleh orang lain. Lalu prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Maksudnya adalah dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi isi menunjukkan muatan isi. Komunikasi yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Maksudnya gimana? Contohnya adalah kalimat "aku benci kamu" yang diucapkan dengan nada menggoda, mungkin sekali justru sebaliknya. Seorang gadis yang mengatakan "ih jahat kamu" kepada seorang teman prianya seraya mencubit sang pemuda, sebenarnya tidak memaksudkan hal itu dalam arti sebenarnya, melainkan mungkin sebaiknya, yaitu sebagai tanda gemas campur senang kepada sang pemuda.
Lalu prinsip yang keempat, komunikasi manusia dari yang tidak sengaja. Lalu masuk prinsip yang keempat, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Maksudnya adalah komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar, serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi-situasi khusus. Maksudnya adalah dalam komunikasi biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus daripada dalam situasi rutin. Misalnya, ketika Anda sedang diuji secara lisan oleh dosen Anda, atau ketika Anda berdialog dengan orang asing yang berbahasa Inggris, dibandingkan dengan ketika Anda sedang bersenda gurau dengan keluarga atau kawan-kawan Anda. Intinya adalah Anda akan lebih fokus ketika berhadapan secara lisan dengan dosen Anda dan akan lebih sopan, berbeda dengan ketika Anda bergurau dengan kawan-kawan Anda atau dengan keluarga. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat, di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Seorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Misalnya, telepon pada tengah malam atau dini hari akan dipersepsikan lain bila dibandingkan dengan dering telepon pada siang hari. Lalu, kunjungan seorang mahasiswa kepada teman kuliahnya yang wanita pada malam minggu akan dimaknai lain dibandingkan dengan kedatangannya pada malam biasa. Lalu prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya adalah ketika orang-orang berkomunikasi, mereka akan meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Misalnya, ketika Anda memasuki sebuah toko, Anda dapat menduga bagaimana perilaku verbal dan non-verbal si pelayan toko, padahal Anda tidak kenal dengan pelayan toko tersebut, tetapi Anda dapat menafsirkan apa yang Lalu prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Maksudnya adalah setiap individu adalah suatu sistem yang hidup atau a living system. Setidaknya dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu. Ada dua sistem, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi, yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya, misalnya keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan sebagainya. Berbeda dengan sistem internal, sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Contohnya adalah si A yang kurang menyukai kebiasaan buruk temannya, si B yang suka menjelek-jelekkan teman-temannya di belakang. Secara internal, si A terus berpikir bagaimana caranya menasihati si B tentang kebiasaan buruknya itu.
tanpa menyakiti perasaannya atau membuatnya marah. Akhirnya secara eksternal pesan itu oleh si A disampaikan lewat perkataan. Saya sebagai teman yang peduli kepadamu mau menasihatimu, menurutku sebaiknya kamu berusaha menghilangkan kebiasaan buruk itu. Sebab menjelek-jelekkan orang di belakang itu bukanlah hal yang baik. Itulah contohnya. Lalu ada prinsip yang ke-8, yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Maksudnya adalah jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang memiliki kesamaan persepsi dan harapan. Misalnya, Santi yang berasal dari Surabaya berteman dengan Joko yang berasal dari Surabaya. Maka komunikasi di antara mereka berdua akan berjalan dengan efektif. Karena kehidupan sosial budaya mereka sama. Namun berbeda saat Santi yang dari Surabaya berkenalan dengan Murah yang berasal dari Bali. Komunikasi di antara mereka berdua tidak akan berjalan dengan sangat efektif karena kehidupan sosial budaya antara wilayah Surabaya dan Bali sangatlah berbeda. Lalu prinsip yang ke-9, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Maksudnya adalah proses komunikasi bersifat sirkular. Dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Komunikasi pada dasarnya ialah komunikasi dua arah. Tidak ada komunikasi yang berjalan satu arah. Karena pada saat kita berbicara atau berkomunikasi, pendengar akan selalu memberikan responnya, baik berupa balasan berbicara atau pesan secara nonverbal. Seperti ekspresi muka berupa senyuman, gerakan tangan, anggukan, dan lain-lain. Sehingga pesan nonverbal tersebut bisa diartikan sebagai pembicara atau pemberi pesan. Contohnya adalah Raisa menyampaikan idenya kepada Chelsea. Lalu untuk menyampaikan kepada Raisa bahwa ia mengerti, maka ia mengangguk. Begitupun dengan Raisa yang kembali melanjutkan pembicaraan karena ia merasa bahwa Chelsea sudah cukup mengerti dengan informasi yang sebelumnya diterangkan. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Maksudnya adalah konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi harus saling mempengaruhi, seberapa kecil pun baik verbal maupun nonverbal, sehingga memberikan dampak yang mempengaruhi pada komunikasi tersebut. Proses tersebut berjalan secara berkesinambungan dan dinamis sehingga dapat disebut transaksi. Transaksi menunjukkan bahwa para peserta komunikasi saling berhubungan. Misalnya si A berkomunikasi dengan bisnisnya ke si B, agar si B mau ikut di dalam bisnis si A. Awalnya si B menolak, namun setelah terjadi proses komunikasi, akhirnya si B mau ikut karena proses komunikasi yang terjadi. Mereka saling berkesinambungan, saling berkomunikasi satu sama lain dan saling mempengaruhi hingga terjadi kesepakatan. Lalu prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Maksudnya adalah setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Misalnya, si A sedang menjadi pembicara di suatu acara seminar. Si A tidak sengaja mengatakan hal yang mungkin menyinggung audiensnya. Si audiens akan tersinggung dan selalu mengingat perkataan si A
Padahal walaupun si audiens sudah memaafkan. Di sini si A padahal tidak sengaja, itu pun dapat menyinggung orang lain. Itulah yang dimaksud bahwa komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Maka kita dalam berkomunikasi harus lebih berhati-hati dalam melakukan proses komunikasi. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya adalah dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea, obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contohnya adalah masalah antara si A yang berkulit hitam dan si B yang berkulit putih. Tidak akan pernah selesai jika hanya menggunakan komunikasi. Namun keduanya masih saling mengintimidasi. Hubungan keduanya akan baik jika keduanya saling toleransi dan menghargai, tidak hanya dengan komunikasi saja. Di sini maksudnya adalah komunikasi bukanlah satu-satunya alat yang dapat menyelesaikan masalah. Namun masalah struktural yang ada seperti kulit hitam dan kulit putih itu juga dapat diselesaikan jika keduanya saling toleransi dan menghargai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.